Suku Anak Jamek merupakan akulturasi dari suku Aceh dan Minangkabau. Keduanya seperti sudah menyatu dalam satu individu sehingga menghasilkan sebuah etnis yang baru. Masyarakat Aceh Selatan adalah masyarakat yang multi etnis. Hal ini disebabkan karena ketika masa Kesultanan Aceh pernah membuka pelabuhan haji di wilayah Aceh Selatan. Masyarakat Anak Jamek di Kabupaten Aceh Selatan tinggal di pesisir barat Aceh, memiliki perbedaan dengan orang-orang Aceh lainnya. Jika dilihat dari perspektif sejarahnya, yang disebut Anak Jamek merupakan mereka yang pernah tinggal di wilayah Minangkabau pada masa Kesultanan Aceh. Alur sejarah dan budaya Anak Jamek mempengaruhi konsep keluarga di dalamnya. Keturunan yang lahir dari hubungan itu kemudian tetap tinggal dalam kelompok pria, sehingga lambat laun timbul kelompok keluarga dengan ayah sebagai kepala dan disebut sebagai patriarkat. Sejarah dan budaya layaknya administrasi dalam suatu etnis. Ia memainkan peran penting dalam terbentuknya sistem kekerabatan dan sistem kekeluargaan suatu wilayah. Ekspansi Aceh ke pesisir timur dan barat kemudian dimulai pada masa Sultan Alauddin Rata Shah Al-Qahar tahun 1539 sampai 1571, yang kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 dan sampai 1636. Pengislaman masyarakat Minangkabau secara besar-besaran baru terjadi setelah dominasi politik dan ekonomi jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Meskipun di daerah rantau Minangkabau, masyarakatnya sudah memeluk agama Islam sejak abad ke-6 hingga 7 Masehi. Bahkan, di abad ke-8 Masehi sudah ada rajanya yang memeluk agama Islam. Melimpahnya hasil alam yaitu lada dan emas di tanah Minangkabau yang membuat Aceh tertarik datang di abad ke-16 dan kemudian menguasainya. Dengan adanya hubungan dagang dan politik tersebut juga tersebarnya agama Islam di alam Minangkabau. Kemudian kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda dan Inggris untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara mengadu domba. Strategi yang dilakukan Belanda dan Inggris berhasil. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga monopolinya tidak bisa dipertahankan. Dilakukan perundingan pada bulan April 1663 di Kastil van Batavia antara utusan-utusan dari Raja Nan IV dengan John Mastuker. Utusan Raja Nan IV yaitu terdiri dari Raja Panjang atau anak Raja Carbau dan Raja Lelo. Kemudian ada Raja Indrapura dari Tiku Bandar Khalifah atau orang kecil, dan dari Padang atau orang kaya kecil. Perjanjian Painan tersebut berisikan tentang pemerintahan kolonial Belanda diberikan hak monopoli untuk berdagang. Di daerah Indrapura dan tempat-tempat lain yang menjadi wilayah taklukan pemerintahannya tanpa membayar pajak kecuali persembahan-persembahan kepada penguasa setempat, seperti yang biasa dilakukan pada masa sebelumnya. Setelah perjanjian Painan tersebut, terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kekacauan terjadi di mana-mana. Namun, untuk melawan Belanda sendirian,
dirasa tidak akan berhasil, sehingga perlu adanya kerjasama dengan kaum Padri. Pemerintah kaum penghulu adat untuk bersatu dalam melawan pemerintah kolonial Belanda disambut baik oleh kaum Padri. Gerakan tersebut langsung dipimpin oleh Imam Bonjol. Selain karena wilayah Minangkabau merupakan bagian dari Kesultanan Aceh, kedatangan orang-orang Minangkabau ke Aceh bagian barat juga dipicu oleh pecahnya Perang Padri pada awal abad ke-19 di wilayahnya. Pada tahun 1803, mereka pulang ke Luhak masing-masing dengan semangat paham Wahabi yang berasal dari tanah Arab. Bukan penertiban terhadap praktek-praktek yang melanggar hukum agama, seperti berjudi, menyabung ayam, mabuk-mabukan, serta kebatilan lain yang telah merajalela. Peristiwa Perang Padri yang terjadi di Minangkabau terbagi dalam 3 periode. Periode yang pertama terjadi tahun 1809 sampai 1821. Perang ini melibatkan kaum Padri yang melawan kaum adat. Gerakan ini dilakukan oleh kaum Padri untuk membersihkan golongan penghulu adat yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga periode ini terjadi pertempuran yang melibatkan kaum Padri melawan kaum penghulu adat. Periode kedua terjadi pada tahun 1821 hingga 1832. Pertempuran ini terjadi antara kaum Padri dengan Belanda. Sementara periode ketiga terjadi pada tahun 1832 hingga 1837. Di periode ini, kaum Padri dan kaum penghulu adat bersatu untuk melawan Belanda. Pada periode sebelumnya, kaum penghulu adat berpihak kepada Belanda. Namun pada periode kali ini, kaum penghulu adat berpihak kepada kaum Padri. Masyarakat Anak Jami di Kabupaten Aceh Selatan tinggal di pesisir barat Aceh memiliki perbedaan dengan orang-orang Aceh lainnya. Meskipun perbedaan fisik tidak begitu terlihat, namun perbedaan dapat dilihat dengan jelas dalam segi budaya, bahasa, dan sejarahnya. Jika dilihat dari perspektif sejarahnya, yang disebut Anak Jami merupakan mereka yang pernah tinggal di wilayah Minangkabau pada masa Kesultanan Aceh. Kemudian ketika Kesultanan Aceh mengalami kemunduran, mereka kembali ke Aceh karena sudah lama tinggal di Minangkabau. Mereka kembali dengan membawa kebiasaan-kebiasaan di sana. Ketika berbicara Minangkabau, tentunya tidak terlepas dari budaya merantaunya. Pada dasarnya, merantau merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga keberadaan orang-orang Minangkabau di Aceh tidak hanya sekedar karena peperangan saja, melainkan jauh sebelum terjadinya Perang Padri, sudah banyak orang-orang Minangkabau yang berada di Aceh. Perjalanan orang Minangkabau ke Aceh tercatat kurang lebih pada abad ke-17 yang dilakukan oleh si Nahkoda Saleh. Nahkoda Saleh berlayar ke Singkil untuk melakukan perdagangan, sebab pada abad ke-17 tersebut, Singkil menjadi salah satu bandar penting di masa kejayaan Kesultanan Aceh. Selain ke Singkil, Nahkoda Saleh juga berlayar hingga ke Tapak Tuan dan Melaboh.
Dari jejak sejarah dan stereotip yang berkembang dalam masyarakat anak Jame, nenek moyang mereka memanglah datang dari Minangkabau yang kemudian menetap di pantai barat Aceh. Mereka dilabeli sebagai anak Jamewa dalam bahasa Aceh yang artinya adalah anak tamu. Tak terkecuali bagi suku anak Jame, adat sangat dijunjung tinggi dalam kelompok masyarakat ini. Setiap masyarakat tunduk dan mematuhi adat yang telah ditetapkan, terlebih mereka merupakan suku yang berakulturasi dari dua buah budaya, yaitu Minangkabau dan Aceh. Seperti yang tertuang dalam pepatah anak Jame, adat bersimpul sentak syariat bersimpul mati. Simpul sentak berarti seperti tali yang diikat simpulnya dapat terbuka dengan mudah dengan menarik ujung tali yang bersimpul tersebut. Arti dari hadis maja tersebut ialah adat mekung rebung, artinya adat memotong rebung atau tunas bambu yang biasa dimasak menjadi gulai. Boleh dikupas dan dipotong kecil-kecil, begitulah diibaratkan dengan adat. Masyarakat anak Jame merupakan kelompok masyarakat yang masih sangat kental akan adat dan budayanya. Sistem kekerabatan anak Jame. Endogami menyebabkan anak-anak selanjutnya dapat berhubungan secara leluasa dengan anggota kerabat, ayah maupun ibu. Kekerabatan berkembang dari yang jumlahnya kecil sampai kepada jumlah yang besar. Diperkirakan kekerabatan bermula dari pola matrilineal yang lama-kelamaan menjadi patrilineal. Menurut Casing, tahun 2008, kekerabatan kadangkala menunjukkan pada hubungan darah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tahir tahun 2006 pada dasarnya dalam susunan masyarakat. Adat yang mempertahankan garis keturunan ibu yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris.